dan kewajiban suami dan istri adalah konsep yang penting dalam Islam yang diatur secara jelas dalam Al-Quran dan hadis untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam hubungan pernikahan. Mengenai hak dan kewajiban suami dan istri menurut Al-Quran, yang pertama, hak suami menurut Al-Quran. Kepemimpinan dan kewalian. Suami memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dalam keluarga seperti dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Namun, kepemimpinan ini bukan untuk menindas atau memerintah, melainkan sebagai tanggung jawab untuk memimpin keluarga dengan adil dan bijaksana. Selanjutnya, nafkah atau penghidupan. Suami bertanggung jawab menyediakan nafkah penghidupan bagi istri dan keluarga seperti dijelaskan dalam Quran Surat At-Thalaq ayat 7. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai kemampuannya. Yang selanjutnya, kesetaraan hukum dalam keluarga. Suami memiliki tanggung jawab hukum atas keluarga termasuk mengambil keputusan yang baik untuk kepentingan keluarga seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua yaitu kewajiban suami menurut Al-Quran. Yang pertama, keadilan dan kasih sayang. Suami diwajibkan untuk melakukan istri dengan adil dan penuh kasih sayang seperti Quran Surat An-Nisa ayat 19. Ini termasuk memberikan perhatian dan perlakuan yang baik secara fisik, emosional, dan finansial. Yang kedua, melindungi dan menjaga. Suami diharapkan melindungi dan menjaga kehormatan serta martabat istri seperti Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ini mencakup perlindungan fisik dan emosional serta penghormatan terhadap hak-haknya sebagai istri. Selanjutnya yaitu hak istri menurut Al-Quran. Yang pertama, nafkah, penghidupan. Istri berhak menerima nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Kedua yaitu perlindungan dan keamanan. Suami bertanggung jawab memberikan perlindungan dan keamanan kepada istrinya seperti Quran Surat An-Nisa ayat 34. Selanjutnya, penghargaan dan penghormatan. Istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan penghargaan, penghormatan, dan kasih sayang seperti dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Selanjutnya itu kewajiban istri menurut Al-Quran. Pertama, kesetiaan dan keharmonisan. Istri diwajibkan untuk setia kepada suami dan berusaha menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa juga ayat 34. Dan yang terakhir yaitu mengurus rumah tangga. Istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan memelihara anak-anak jika ada. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Prinsip kesetaraan dan keadilan. Dalam Islam, prinsip kesetaraan antara suami dan istri sangat ditekankan, meskipun ada pembagian peran yang spesifik dalam hal hak dan kewajiban. Hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada saling menghormati, saling melengkapi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nusyuz merujuk pada penolakan atau ketidaktaatan seorang pasangan terhadap pasangannya dalam perkawinan. Hal ini bisa terjadi karena salah satu pihak merasa tidak puas atas perlakuan pasangannya, tidak terpenuhi hak-haknya, atau terdapat tuntutan yang berlebihan. Nusyuz juga bisa terjadi jika salah satu pihak tidak taat kepada pasangannya seperti keluar rumah tanpa izin atau menolak ajakan untuk berhubungan. Namun, penting untuk dicatat bahwa segala bentuk tindakan kekerasan dan kepada pasangan tidak dilegalkan dalam nilai maupun hukum Islam. Tindakan yang perlu dilakukan bila salah satu pasangan nusyuz telah dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama, suami dapat menasihati pasangannya bahwa perilaku tersebut adalah haram dan bisa mengakibatkan terhentinya pemberian nafkah. Jika masih terjadi nusyuz, langkah kedua adalah tidak memberi nafkah lahir. Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, suami dapat memisahkan diri di tempat tidur atau tidak menyetubuhi pasangannya.
langkah-langkah ini harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perilaku pasangan yang menunjukkan nusyuz. Dalam Islam, tindakan kekerasan terhadap pasangan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap nusyuz sebaiknya dilakukan dengan memberikan nasihat, melakukan perdamaian, dan jika diperlukan membuat pengaduan kepada hakim. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan nusyuz dalam perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, nusyuz tidak hanya terjadi dari pihak istri, tetapi juga bisa berasal dari pihak suami atau dari masing-masing pihak secara bersamaan. Poligami merujuk pada praktik perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi hingga maksimal 4 istri. Poligami adalah lawan dari monogami yang merupakan praktik perkawinan antara satu suami dari satu istri. Hukum poligami mengatur poligami bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan dan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hukum poligami menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dengan hukum poligami di Indonesia. Pengadilan agama dapat memberikan izin poligami jika suami dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta berlaku adil terhadap mereka. Izin tersebut diberikan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon atau suami untuk beristri lebih dari seorang. Alasan poligami dapat bervariasi, namun dalam konteks hukum Islam, poligami dapat dilakukan dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan. Beberapa ayat dalam Al-Quran seperti surat An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan poligami. Namun, penting untuk dicatat bahwa poligami harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan serta dengan memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Menurut syarat hukum dan syarat agama, suami yang ingin melakukan poligami harus mampu berlaku adil di antara para istri. Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 129 menegaskan bahwa suami tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, walaupun sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, syarat adil dalam poligami menurut hukum dan agama adalah suatu hal yang sangat penting dan harus dipenuhi. Dalam Islam, poligami tidak hanya diatur dari perspektif suami, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan istri-istri dan anak-anak. Pengadilan agama juga memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan sebelum memberi izin poligami, sehingga keadilan dan kemaslahatan semua pihak menjadi perhatian utama. Pada pembatalan perkawinan karena sebab yang membuat perkawinan tidak dapat diteruskan atau karena adanya cacat atau penyakit yang terjadi setelah akad sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai. Fasakh dapat diputuskan oleh hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, atau pihak berwenang yang sudah mukallaf, baligh, dan berakal sehat. Penyebab fasakh dapat berasal dari perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim atau akibat tidak terpenuhnya syarat pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, fasakh dapat diputuskan karena adanya alasan yang membuat perkawinan tidak bisa diteruskan menurut Islam. Misalnya, fasakh dapat diputuskan karena adanya cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau karena suami tidak dapat memberi belanja atau nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Fasakh juga dapat diputuskan karena adanya hubungan mahram antara suami istri, suami atau istri mengalami tunagrahita atau tertutupnya kemaluan si istri.
Dengan demikian, fasakh merupakan pembatalan perkawinan yang dapat diputuskan atas dasar sebab-sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahannya tidak tercapai. Penceraian atau talak adalah salah satu sebab putusnya perkawinan dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu talak. Talak adalah proses penceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dalam hukum Islam, talak berarti membuka ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. Talak dapat dilakukan dengan beberapa syarat seperti suami harus berakal sehat, telah dewasa, dan tidak karena paksaan. Yang kedua, syarat-syarat talak. Untuk menjatuhkan talak, suami harus memenuhi beberapa syarat seperti berakal sehat, telah dewasa, dan tidak karena paksaan. Selain itu, suami juga harus memiliki niat yang jelas untuk menceraikan istrinya. Hak talak, hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami. Alasan ini karena suami yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah dan suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah. Suami juga wajib memberi nafkah istrinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya. Pengertian talak. Talak adalah istilah ahli fikih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Arti yang khusus berarti penceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Penggunaan talak. Talak dapat digunakan sebagai alternatif terakhir dalam situasi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Namun, hukum Islam juga menentukan bahwa talak harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan tidak tanpa syarat. Dalam beberapa kasus, talak dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti talak sirih. Talak sirih yang dilakukan dengan cara jelas dan terang seperti dengan mengucapkan kata-kata talak secara jelas. Yang kedua yaitu talak kinayah, talak yang dilakukan dengan cara sindiran atau tidak langsung seperti dengan mengucapkan kata-kata yang memiliki makna talak tetapi tidak secara jelas. Dalam hukum Islam, talak harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan tidak tanpa syarat. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan tanpa melalui prosedur dianggap tidak sah dan bersifat tidak mengikat. Li'an dalam hukum Islam adalah suatu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang terjadi ketika suami menuduh istrinya berbuat zina dan tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan 4 orang saksi. Dalam hukum Islam, li'an dianggap sebagai suatu bentuk tuduhan yang sangat serius sehingga jika suami tidak dapat membuktikan tuduhannya maka ia akan dihukum dera 80 kali sebagai had tuduhan zina. Syarat-syarat li'an. Untuk menjatuhkan li'an, suami harus memenuhi beberapa syarat. Seperti tuduhan zina, suami harus menuduh istrinya berbuat zina. Selanjutnya, tidak punya bukti. Suami tidak memiliki 4 orang saksi yang dapat membuktikan tuduhannya. Dan yang ketiga, sumpah li'an. Suami harus bersumpah 4 kali bahwa tuduhannya adalah benar. Akibat li'an. Akibat dari terjadinya li'an adalah yang pertama perceraian. Li'an menyebabkan putusnya perkawinan selama-lamanya dan hanya sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan agama. Yang kedua, pengharaman selamanya. Keduanya tidak boleh bersatu kembali selamanya. Yang ketiga yaitu istri berhak atas mahar dan nafkah. Istri yang dituduh berzina berhak atas mahar dan nafkah yang telah diberikan oleh suami. Pelaksanaan li'an menurut hukum Islam adalah yang pertama di hadapan pengadilan agama. Li'an harus dilakukan di hadapan pengadilan agama di depan hakim.
Yang kedua, bersumpah li'an. Suami harus bersumpah 4 kali bahwa tuduhannya adalah benar. Dalam beberapa kasus li'an dapat digunakan sebagai alternatif terakhir dalam situasi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Namun, hukum Islam juga menentukan bahwa li'an harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan tidak tanpa syarat. Hulu adalah suatu proses di mana istri menuduh suaminya tidak memenuhi kewajiban suami, seperti tidak memberikan nafkah, tidak menjaga keselamatan istrinya, atau tidak menjaga kehormatan istrinya. Dalam hukum Islam, hulu dianggap sebagai suatu bentuk putusnya perkawinan yang sah apabila istri dapat membuktikan tuduhannya dengan tepat dan dengan 4 orang saksi. Syarat-syarat hulu. Untuk menjatuhkan hulu, istri harus memenuhi beberapa syarat seperti tuduhan suami tidak memenuhi kewajiban. Istri harus menuduh suaminya tidak memenuhi kewajiban, tidak punya nafkah, tidak menjaga keselamatan, dan tidak menjaga kehormatan. Akibat hulu yaitu perceraian. Selanjutnya, istri berhak atas mahar dan nafkah. Istri yang menjatuhkan hulu berhak atas mahar dan nafkah yang telah diberikan oleh suaminya. Yang ketiga yaitu suami wajib membayar idah. Suami wajib membayar idah atau harta yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai ganti nafkah yang tidak diberikan kepadanya. Pelaksanaan hulu yaitu yang pertama di hadapan pengadilan agama, bukti tuduhan, dan penghakiman hakim. Dalam beberapa kasus, hulu dapat digunakan sebagai alternatif terakhir dalam situasi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Namun, hukum Islam juga membentuk bahwa hulu harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan tidak tanpa syarat. Zihar diambil dari kata zohar yang berarti punggung. Secara istilah, zihar adalah ungkapan suami menyerupakan istrinya dengan salah seorang mahramnya, seperti ibu atau saudara perempuan. Dalam praktiknya di Indonesia, zihar tidak dapat memutus suatu hubungan perkawinan. Dalam memahaminya, harus ditegaskan bahwa zihar adalah ucapan yang memiliki akibat serius di mata agama. Sedemikian parahnya, akibat dari zihar dapat menjadi perceraian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari zihar, seseorang harus menarik panggilan dan membayar kafarat atau denda. Hukum zihar, para ulama sepakat bahwa zihar hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hal itu didasarkan dalam firman Allah yang menyebutkan sebagai ungkapan yang mungkar dan dusta. Zihar tidak hanya berakibat haram, tapi juga memerlukan kafarat yang harus dibayar oleh suami yang melakukannya. Kafarat tersebut harus dibayar agar dapat kembali berhubungan badan dengan istrinya. Akibat dari terjadinya zihar adalah suami haram menggauli istrinya sebelum membayar denda atau menunaikan kafarat. Termasuk juga haram memandang, menyentuh, atau bercumbu, dan kendati melanggar, si suami dikategorikan bermaksiat dan tidak ada kafarat lagi selain salah satu kafarat yang 3. Penentuan hukum kafarat zihar. Hukum kafarat zihar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti apakah zihar dilakukan dengan niat untuk mengharamkan istrinya atau tidak. Jika dilakukan dengan niat, maka suami harus membayar kafarat, namun jika tidak dilakukan dengan niat, maka tidak wajib membayar kafarat. Pengertian zihar. Zihar secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf atau dewasa dan berakal kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya. Namun Abu Hanifah
mengatakan bahwa tidak hanya ibu, akan tetapi juga wanita lain yang haram untuk dinikahi seperti lafaz punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku. Perbedaan zihar dan talak. Zihar tidak sama dengan talak. Talak adalah suatu bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sedangkan zihar adalah suatu bentuk haram yang memerlukan kafarat. Zihar tidak dapat memisahkan ikatan perkawinan, melainkan hanya sebuah pelanggaran yang mewajibkan kafarat atau tebusan bagi suami yang melakukannya. Konsekuensi zihar. Zihar memiliki beberapa konsekuensi seperti haram menggauli istrinya sebelum membayar denda atau menunaikan kafarat, termasuk juga haram memandang, menyentuh, dan lain sebagainya. Si suami dikategorikan bermaksiat dan tidak ada kafarat lagi selain salah satu kafarat yang 3. Beberapa kasus, zihar dapat digunakan sebagai alternatif terakhir dalam situasi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. I'la adalah suatu sumpah yang diucapkan oleh suami, berarti bahwa ia tidak akan menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan atau tidak menyebutkan batas lamanya. I'la dianggap sebagai suatu bentuk sumpah yang membatasi masa hubungan suami dengan istrinya dan tidak memungkinkan suami untuk menyetubuhi istrinya selama masa yang ditentukan. Hukum i'la adalah yang pertama, sumpah. I'la dianggap sebagai suatu sumpah yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Yang kedua, masa batas. I'la membatasi masa hubungan suami dengan istrinya untuk waktu yang ditentukan, yaitu 4 bulan. Yang ketiga, tidak menyetubuhi. Suami tidak boleh menyetubuhi istrinya selama masa i'la berlangsung. Yang keempat, kafarat. Jika suami melanggar sumpah i'la, maka ia harus membayar kafarat, yaitu dengan berpuasa selama 3 hari atau memberikan makanan kepada orang miskin. Contoh i'la, suami mengucap sumpah i'la kepada istrinya, aku tidak akan menyetubuhi kamu lebih dari 4 bulan. Yang kedua yaitu contohnya, suami tidak boleh menyetubuhi istrinya selama 4 bulan berlangsung. Jika suami melanggar bersumpah i'la, maka ia harus membayar kafarat. Dalam beberapa kasus, i'la juga dapat digunakan sebagai alternatif terakhir dalam situasi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Nusyuz dan syikok adalah dua konsep yang terkait dengan perilaku suami dan istri dalam rumah tangga. Nusyuz adalah suatu perilaku istri yang tidak menjalankan kewajiban dan tidak menjaga kehormatan suami. Dalam hukum Islam, nusyuz dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan istri terhadap suaminya. Nusyuz dapat berupa yang pertama, keluar rumah tanpa izin, tidak menjaga kehormatan, dan tidak menjalankan kewajiban. Syikok adalah suatu bentuk ketidakpatuhan suami terhadap istri. Syikok dapat berupa yang pertama, tidak menjaga keselamatan. Suami tidak menjaga keselamatan istri seperti tidak memberikan nafkah atau tidak menjaga keamanan rumah tangga. Yang kedua, tidak menjaga kehormatan. Suami tidak menjaga kehormatan istri seperti tidak menjaga rumah tangga atau tidak menjaga anak-anak. Yang ketiga, tidak menjalankan kewajiban. Suami tidak menjalankan kewajiban sebagai suami seperti tidak memberikan nafkah atau tidak menjaga keamanan rumah tangga. Perbedaan nusyuz dan syikok. Nusyuz adalah perilaku istri yang tidak menjalankan kewajiban dan tidak menjaga kehormatan suami, sedangkan syikok adalah perilaku suami yang tidak menjaga keselamatan dan tidak menjaga kehormatan istri. Akibatnya, nusyuz dapat menyebabkan suami meninggalkan ranjang, sedangkan syikok dapat menyebabkan istri meninggalkan suami.